Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Bertemu kembali dengan saya, Abu Fikri, dalam rangka melanjutkan kajian kita yang sudah-sudah, yakni mengenai masalah rukun sembahyang 13. Jadi, kali ini kita sudah masuk pada tahap akhir atau tahap puncak daripada kajian rukun sembahyang 13 tersebut. Kita mulai dari niat, tegak berdiri betul, takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk antar dua sujud, duduk tahiyat, membaca salawat atas Nabi. Kemudian salam pertama, terakhir hari ini, yaitu tertib. Nah, apa itu tertib? Tertib itu adalah mendahulukan yang dahulu, mengemudiankan yang kemudian. Itu tertib. Oleh karena kajian kita ini adalah kajian hakikat, kajian yang ada di dalam diri kita, tentu kita harus tahu mana ada yang terdahulu pada diri kita dan mana dianya yang terkemudian. Kenapa sedemikian? Untuk dapat kita mendahulukan yang dahulu, mengemudiankan yang kemudian, terlebih dahulu kita harus tahu mana dianya yang terdahulu pada diri kita dan mana yang terkemudian pada diri kita. Jadi kita harus tahu itu. Nah, di sini saya sampaikan yang terdahulu yang ianya ada di kita. Itulah Nur Muhammad. Itulah dia mukmin. Itulah dia ruh, itulah diri kita sebenarnya diri yang dia terpari di dalam dada, tepatnya ada di hati kita masing-masing. Itulah yang terdahulu, yang ianya ada di kita. Sedangkan yang terkemudian, ini tubuh badan jasad, ini terkemudian, bahkan dianggap baru. Seperti saya terlahir tahun 1965. Memang betul, 58 tahun yang lalu. Tapi tetap baru dibanding dengan yang lahir seketika 4.000 tahun sebelum Adam dijadikan. Jadi diri kita sebenarnya diri atau ruh atau mukmin atau Nur Muhammad, dia dijadikan oleh Allah seketika Adam belum dilahirkan pada momen yang ke-4.000. Dalam bahasa lainnya 4.000 tahun sebelum Adam dijadikan. Nah begitu. Termasuk ruh Adam. Ruh Adam dengan ruh kita itu sama umurnya. Tidak berlebih, tidak berkurang. Sama. Ruh Adam adalah Nur Muhammad, ruh kita adalah Nur Muhammad. Ruh semua Rasul-Rasul itu adalah Nur Muhammad. Makanya dikatakan oleh Allah dan Rasul, 4 pasal yang dijadikan daripada Muhammad. Nah itu. Jadi kejadian 4 pasal itu 4.000 tahun sebelum Adam. Pertama, bumi yang diberkati. Itulah negeri Bakkah yang kita temukan pada surah Ali Imran ayat 96 dan 97. Itu bumi yang diberkati. Kemudian aras di bumi. Jadi aras itu dalam bahasa lainnya juga Baitullah di bumi. Di bumi mana? Bukan bumi kita ini.
Tapi di bumi yang diberkati tadi, yang ada di Bakkah. Ceritanya juga ada pada surah Ali Imran ayat 96 dan 97. Itu. Kemudian yang ketiga, sorga neraka. Yang keempat, mukmin. Nah itu. Jadi 4 pasalnya dijadikan daripada Muhammad itu adalah bumi yang diberkati, aras di bumi, sorga neraka, mukmin. Jadi bumi yang diberkati itu ada ruhnya. Aras ada ruhnya. Neraka dan sorga ada ruhnya. Mukmin juga ada ruhnya. Hanya saja ruhnya mukmin itu bukan mukminnya, tetapi sifat daripada Rasul yang terdiri dari sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itulah dasar tumbuhnya ruh itu sendiri. Begitu uraiannya. Nah, jadi disampaikan bahwa seketika kita dizohirkan daripada Muhammad, itu nama kita Nur. Nah, seketika kita berada di dalam Baitullah, kita menatap kepada Allah yang nyata adalah Muhammad. Kemudian kita sujud di tempat itu. Maka nama tempat itu menjadi tempat sujud yang mulia. Dalam bahasa Arabnya Masjidil Haram. Nah, waktu itu kita belum dalam bentuk ruh, belum. Nah, kita dalam bentuk apa? Kita dalam bentuk nur atau cahaya. Jadi pengertian yang ada pada surat Ali Imran 96-97 itu, ya negeri, rumah, kursi kerajaan Tuhan, beliau berada di atas kursi, kemudian kita berdiri, melihat, mendengar, sujud di tempat itu hanya untuk mempermudah paham, saudara. Untuk meringankan pengetahuan kita, biar tidak susah memikirkannya. Biar tidak capek menerjemahkan paham itu. Kenapa saya demikian? Karena alam yang ada di sana itu jauh berbeda dengan alam yang ada di sini loh. Nah, itulah makanya kenapa bahasa dalam Al-Quran itu menirukan bahasa kita hari ini. Adat kehidupan kita hari ini. Ya contoh saja. Rumah yang pertama kali Allah yang menjadikannya. Nah, apakah rumah yang dimaksud itu sama dengan yang kita punya? Kemudian beliau, wujud serta Allah itulah Muhammad, duduk di atas kursi. Apakah kursi itu yang kita artikan sama dengan kursi kita? Apakah dia tegak duduk seperti yang kita pahami selama ini? Sedangkan dia adalah nur maha nur. Nur di atas kita maksudnya. Bagaimana tegak duduknya? Kemudian kita sujud pula. Apakah sujud itu seperti kita sujud? Sedangkan waktu itu belum ada tubuh badan jasad. Jadi semua ungkapan Allah dan kitab Al-Quran ini, saudara, adalah untuk sekedar meringankan pemahaman kita supaya kita cepat menangkapnya. Itu makanya seketika Ali bin Abi Thalib berkata dan bertanya kepada Nabi. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, bagaimanakah wahyu dari Allah itu Anda terima dan Anda sampaikan kepada kami? Tolong jelaskan ceritanya bagaimana. Ya Nabi diam saja, tidak dijawab. Kemudian ditanya lagi. Nabi diam saja, tidak dijawab. Nah, yang ketiga kali barulah Nabi menjawabnya. Apa kata Nabi? Saya menerima wahyu itu ada dalam 4 peristiwa. Pertama, ada wahyu itu yang saya terima dalam bentuk bunyi gaung. Wung, gitu. Yang kedua, ada yang berbunyi lebah. Yang ketiga, ada yang berbunyi lonceng. Teng, tong, teng, tong, teng, tong. Yang keempat,
ada yang tidak ada bunyinya. Itu namanya wahyu khafiyah. Nabi hanya bisa mengucapkan itu karena benda-benda yang beliau sebutkan itu ada di alam ini. Padahal wahyu itu adalah beliau sendiri. Beliau itu wahyu. Beliau yang datang daripada Allah ada pada tubuh Nabi. Beliau menyuarakan, mengatakan semua yang tercatat pada kitab Quran itu kan beliau. Itu. Nah, pada waktu itu Ali berpikir, kok begitu ya? Nah, dikejar lagi oleh Ali. Kalau sedemikian ya Rasulullah, bagaimanakah caranya Anda merealisasikan keempat persoalan tadi? Keempat bunyi alam tadi. Sehingga menjadi bahasa manusia, dalam hal ini bahasa orang Arab. Apa jawab Nabi? Tidak ada jawaban. Nabi diam saja. Sampai beliau kembali ke hadirat Allah. Nabi tidak menjawab. Kenapa Nabi tidak menjawab? Nanti Ali akan mengerti. Bahwa semua suara, semua kata yang dinyatakan oleh Nabi sebagai wahyu pada hakikatnya adalah bagian yang terkecil daripada apa yang beliau ketahui. Ibarat lautan, itu pengetahuan beliau, itu yang beliau lihat, itu yang beliau dengar, itu yang beliau pahami, tetapi yang diberikan kepada Ali waktu itu adalah setetes ujung jarum. Apalagi yang diberikan kepada kita. Kepada Ali, setetes ujung jarum. Yang diberikan kepada kita, sangat kecil sekali. Begitu. Nah, jadi semua yang tertulis pada kitab Quran, semua yang kita ceritakan pada hakikatnya adalah usaha kita untuk mempermudah agar kita bisa paham dengan maksud Allah dan Rasul-Nya. Begitu, saudara. Nah, jadi kembali kepada yang terdahulu ianya pada kita, itulah ruh tadi. Kalau di sana dia adalah cahaya, seketika dia menyaksikan Allah yang nyata adalah Muhammad, itu namanya mukmin. Seketika dia ditiupkan, dia bernama ruh. Seketika dia terpadi, dia bernama insan. Seketika dia menampung persoalan, namanya akal. Seketika dia mencari solusi, namanya fikir. Seketika dia menimbang, namanya hayal. Seketika dia merangkum, namanya paham. Seketika dia berbuat, namanya ilmu. Atau alimun dalam kajian sifat 20. Itulah yang terdahulu. Sedangkan kemudian ini, tubuh badan jasad. Ini yang terkemudian. Atau yang baru. Maka dalam sifat 20 itu ada 4 pengelompokan sifat. Mulai dari sifat nafsiyah. Itu wujud. Wujud apa? Wujudnya Allah. Siapa dianya? Itu sifat. Dia adalah Muhammad. Begitu. Kata Muhammad itu sendiri juga untuk mempermudah paham loh. Karena Muhammad memiliki nama yang banyak. Mulai daripada penamaan yang tidak bisa dinamakan. Zong. Menjelma menjadi alif. Mim. Amim. Alif lam mim. Alhamdu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmad. Terakhir Muhammad. Itu. Jadi setiap isi Quran, isi hadis selalu menggunakan kata-kata Muhammad, Muhammad, Muhammad. Kenapa? Untuk mempermudah paham. Biar kita bisa mengerti dari status kecil yang Allah dan Rasul sampaikan kepada kita. Begitu. Nah, sifat daripada sifat Allah itu atau sifat nafsiyah itu adalah wujud. Yang kedua, solbiyah. Solbiyah itu artinya sifat yang mewarisi. Itu adalah beliau. Karena beliau yang punya sifat, dia mewarisi. Sifat yang melazimi, itu adalah ruh. Sifat yang menuruni, itu dia kepada tubuh, diturunkan. Maka nyata semuanya di tubuh. Nah, pada bagian ini, kita temukan 5 sifat. Ada namanya Qidam, Baqa, Mukhalifil Hawadith,
qiyamu binafsi, wahdaniyat. Nah, yang mukhalafatul hawadid itu artinya dia bersalah-salahan dengan yang baru. Dia yang mana? Dia yang datang daripada Allah dan Rasul. Itu adalah ruh kita hari ini. Itu diri kita yang sebenarnya diri hari ini. Bersalah-salahan dengan yang baru. Mana yang baru ini? Manusia ini. Dia tidak boleh berkawan-kawan. Dia harus bersalah-salahan. Kalau dia harus berkawan, sifatnya dia harus menundukkan, mengatur, mengarahkan. Agar si manusia ini yang terdiri daripada anasir angin, air, tanah, api ini bisa kembali kepada Tuhannya dalam kondisi selamat dan menyerah di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana ceritanya itu? Kami tertarik mendengarnya Pak Abu Fikri. Bagaimana ceritanya itu? Kok si ruh tadi diperintah memimpin, menguasai, mengarahkan biar dia kembali kepada Tuhannya seperti semula dengan selamat? Ini rumit kisah kita ini. Jadi, seketika 4 pasal yang dijadikan daripada Muhammad. Satu di antaranya mukmin. Nah, sewaktu di Baitullah hakikat, kita itu adalah nur, cahaya. Kalau sudah cahaya artinya kan tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata. Tapi dalam surat Al-A'raf ayat 72 kan kita ngomong. Kenapa kok bisa berbeda? Kembali untuk mempermudah paham. Nah, jadi seketika di dalam Baitullah itu, kita bertemu dengan Maha Nur, itulah Muhammad. Kita adalah Nur Muhammad. Kita belum jelas apa dan siapa kita nantinya di dunia ini. Belum jelas. Karena di antara kita, ada yang tubuhnya terbuat dari cahaya. Nah, itulah rombongan Jibril CS. Jibril dan kawan-kawan. Mikail, Israel, Israfil, Rokib, Atib, Munkar, Nangkir, Malik, Ridwan, dan yang lain-lainnya itu. Banyak para malaikat itu. Itu adalah mukmin juga, tetapi casing atau tubuhnya adalah terbuat dari cahaya. Ada lagi mukmin itu casing dan tubuhnya terbuat dari tanah. Itulah ayahanda kita, orang tua kita, moyang kita, Adam alaihissalam. Ada lagi mukmin itu casingnya yang terbuat daripada api. Itulah dianya, Azizal bin Janu CS alias iblis dan keturunannya. Itu bangsa jin. Jadi isi dalam malaikat, isi dalam Adam, isi dalam jin itu adalah mukmin yang sama dengan kita. Nur Muhammad semuanya. Artinya kita dengan mereka itu bersaudara loh. Itu tingkat awal. Ada tingkat kedua di bawah itu. Seketika mukmin tadi dari Baitullah diambil dan dimasukkan dia kepada casing yang terbuat dari angin, maka dia bernama dengan Roh Rehan. Kemudian diambil lagi mukmin di Baitullah tadi, dimasukkan dia ke dalam casing. Casingnya adalah air, maka namanya Roh Rahmani. Diambil lagi mukmin tadi di Baitullah, dimasukkan dia ke dalam casing. Casingnya adalah tanah, namanya adalah Roh Jasmani. Diambil lagi mukmin tadi di Baitullah, dimasukkan dia ke dalam casing. Casingnya adalah api, namanya Roh Idafi. Ini di level kedua, tingkat kedua. Kalau tingkat pertama kan ada juga itu. Mukmin diambil, dimasukkan ke dalam api juga. Namanya bangsa jin. Tapi ini di level kedua. Tidak sama di level ke-1. Tidak sama. Nah, seketika roh angin, roh air, roh tanah, roh api,
namanya Rehan, Rahmani, Jasmani, Idafi disatukan oleh Allah. Oleh Allah. Ya, padahal bukan Allah. Allah kan tidak nyata, nyata dia pada Muhammad. Tapi pada waktu penciptaan itu dia belum bernama Muhammad. Tetapi alhamdulillahi. Nah, makanya nanti saudara lihat pada surat Luqman ayat 25. Surat Luqman ayat 25. Di situ kan jelas kalimatnya. Walau sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Sayaqulunallah. Itu. Jika engkau tanyakan atau jika kamu tanyakan kepada mereka itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Ya pasti mereka berkata, Allah. Itu. Maka sambungan ayat tadi berbunyi, Qulil hamdulillahi balhum katsiro la ya'lamun. Katakanlah hai Muhammad, ajarkanlah, sampaikan kepada mereka yang menjadikan langit dan bumi itu bukan Allah, tetapi wujud sertanya. Namanya Alhamdulillah. Alif Lam itu nama Allah, Hamdu itu nama beliau. Beliau itu wujud serta Allah. Dia mengatakan dirinya waktu itu. Tapi tidak dibuka. Takut nanti dapat fitnah. Kenapa? Karena pola pikir manusia dunia ini kan tidak jauh. Apa dia lihat, apa yang dia dengar, itulah yang dia katakan. Padahal kita berada pada dimensi yang paling rendah. Kan dikatakan, seketika dia menjadikan langit dan bumi itu, seketika dia menciptakan langit dan bumi itu, kan namanya bukan Muhammad. Alhamdulillah. Itu nama beliau. Itu saya katakan tadi. Nah, kejadian ini terjadi adalah karena orang-orang ahli kitab, Yahudi, Nasrani, dan orang-orang terdahulu sebelum itu mengejek. Apa itu pengajian Muhammad? Apa itu pengajian orang Islam? Muslim, macam-macam. Rendah, cetek. Akhirnya sahabat tidak tahan juga dengar kalimat itu. Gaduh sama Nabi. Oleh Nabi, ya enggaklah. Ya tinggi kajian kita ini. Tapi wajar kalau cetek karena baru. Tapi Nabi tetap memberikan solusi. Apa kata beliau? Tanyakan kepada mereka. Walau soal tahun man khalaqas samawati wal ard. Tanyakan kepada mereka, siapakah pencipta langit dan bumi? Sayaqulunallah. Pasti mereka mengatakan Allah. Nah, jadi kata Rasulullah, bukan Allah. Tetapi alhamdulillah, kebanyakan mereka tidak tahu. Bukan mereka saja, kita juga tidak tahu. Kalau tidak diberitahu. Gitu saudara. Itu ada pada surat Luqman ayat 25. Cek nanti. Kalau surah Al-Ankabut ayat 63, 64, 65. Ada kisah itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi itu tadi. Nah, dari Nur Muhammad tadi dijadikan malaikat, manusia, jin, maka dijadikan angin, air, tanah, api. Disatukanlah unsur angin, air, tanah, api disatukan. Maka dari sinilah dijadikan langit, bumi, gunung, lembah, sungai, danau, laut, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, hewan-hewanan, semuanya dijadikan dari satu, namanya mukmin. Itu sebabnya kenapa Allah berkata, Muhammad yang menyampaikan kata itu, khalaqta asya li ajlika wa khalaqta kali ajli. Aku jadikan segala sesuatu daripada engkau, hai Muhammad. Aku jadikan engkau daripada aku. Nah, begitu saudara. Ditambah lagi oleh Allah. Muhammad juga yang menyampaikan. Laulaka ma khalaqtul asya. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena dari engkau, tidak akan kujadikan segala sesuatunya, hai Muhammad. Maka berkatalah Muhammad dalam bahasa yang menurun, ataupun kata yang menurun. Apa kata beliau? Ana minallah wal mu'inu minni. Aku daripada Allah, si mukmin itu daripada aku. Nah, daripada mukmin inilah terjadinya malaikat, manusia, jin, angin, air, tanah, api.
Dari angin, air, tanah, api inilah unsurnya disatukan, maka tercipta langit dan bumi, gunung dan lembah, laut, sungai, danau, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan, dan segala sesuatu termasuk hewan-hewanan. Isi dalam mereka itu satu, yaitu Al-Mu'min. Itulah yang terdahulu dianya ada pada kita saudara. Baik, menjelaskan ini sudah 25 menit ini. Jadi ini memang asyik, memang panjang durasi videonya. Tapi mudah-mudahan saudara-saudaraku betah untuk menerima itu dengan baik dan benar. Nah itu, jadi dalam operasional kehidupan, kita mau bersuara, kita mau berkata, kita mau berbuat. Wajib hukumnya mendahulukan yang dahulu, mengemudiankan yang kemudian. Wajib hukumnya. Kenapa wajib? Karena hanya dengan cara itulah semua amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita, karya-karya kita ditulis dan dilukis oleh Allah dan Rasul sebagai karya yang nantinya akan menjadi pahala, yang nantinya akan menjadi uang akhirat untuk membeli rumah, atapnya perak, dindingnya emas, lantainya mutiara merah yakut, di bawahnya ada 4 sungai. Sungai arak, sungai susu, sungai madu, sungai air tawar. Di dalamnya ada perabot, di sekitar daripada rumah itu ada buah-buahan, berbagai macam buah-buahan. Di situ ada pelayan. Di situ kenikmatan akan kita nikmati. Semuanya tidak gratis, saudara. Harus dibayar. Dibayar dengan apa? Dibayar dengan ajrun atau pahala. Caranya, kita harus bersuara dengan suara yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik, seperti yang Allah Rasul kendaki. Dan disaksikan oleh Allah Rasul. Itu baru mendahulukan yang dahulu, mengemudiankan yang kemudian. Jadi bagaimana pahamnya Pak Abu Fikri? Jadi setiap kita bersuara, setiap kita berkata, setiap kita berbuat, wajib hukumnya menghubungkan rasa diri kita ke Baitullah hakikat. Tentu tak mungkin. Kita kan sudah lupa Baitullah hakikat. Kan ada tanda Baitullah, Ka'bah. Di situ kita bersuara, di situ kita berkata, di situ kita berbuat. Dalam bentuk laporan saja. Begitu. Itu barulah kita disebut mendahulukan yang dahulu. Selanjutnya, barulah kita bersuara, berkata dan berbuat. Ya kenapa seperti itu? Nah, kita ini kan orang baik, saudara. Kita jalan-jalan di simpang-simpang kota. Tiba-tiba ada pengemis gendong anak. Ngomong sama kita, Pak, minta sedekah, Pak. Pak, minta uang, Pak, untuk makan. Sudah 2 hari tidak makan. Lihatlah anak saya ini kurus, lagi demam ini, Pak. Bagaimana perasaan kita? Sedih, terharu, dan terenyuh. Biasanya kita spontan. Spontan. Tapi sadarkah kita, seketika kita melakukan itu, siapakah yang berbuat? Ruh mukminkah atau Nur Muhammad tadi? Maksud saya, yang melakukannya itu adalah diri kita yang sebenarnya dirikah atau manusia kita? Karena ada pada satu posisi, saudaraku, antara ruh mukmin Nur Muhammad, diri kita sebelah diri, itu seperti saudara kembar dengan manusia ini. Yang dia dijadikan dari anasir angin, anasir air, anasir tanah, anasir api. Dia menyatu disebut dengan an-nasu atau manusia. Ada satu masa di mana dia itu seperti saudara kembar. Bagaimana proses ceritanya? Ya proses ceritanya seperti tadi. Kenapa kita dimasukkan, dipari ke dalam hati? Supaya kita menjadi khalifah, pemimpin, pengayom. Pengayom siapa? Pengayom tubuh badan jasad,
pengayom manusia diri kita, pengayom dia yang terbuat dari anasir angin, air, tanah, api, yang padanya terdapat 17 sifat buruk. Itu harus diayomi, diarahkan menjadi baik. Itu tugas kita. Nah, sewaktu dia masih dalam bentuk anasir angin, air, tanah, api, roh rehan, roh rahmani, roh jasmani, roh idafi, dia masih bersifat hawa, nafsu, dunia, syaitan. Itu jadi lawan kita dia. Karena padanya muncul 17 sifat. Pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Kalau pantang kelintasan itu dia tidak mau lihat orang lebih. Lihat orang kaya, lihat orang pintar daripada dia, lihat orang sukses, dia iri. Pantang kerendahan itu nak tinggi itulah. Hebat dia itulah, benar dia itulah. Pantang kurang itu pelit. Tidak mau mengeluarkan haknya dia. Yang maunya dia itu punya orang diambil. Pantang tersinggung. Itulah dia tidak bisa diberikan sedikit kebenaran. Dia sudah terganggu. Itu sifat manusia. Digabung 4 sifat tadi. Maka menjelmalah dia menjadi sifat. Ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14. Yang 10 digabung dengan 4, 14. Muncul 3 sifat. Benci, dendam, menghancurkan, atau membunuh. Itu sifat dia. Ini PR kita, ini tugas kita. Bagaimana merubahnya menjadi baik. Seperti yang saya katakan tadi. Anasir angin namanya roh rehan. Anasir air namanya roh rahmani. Anasir tanah namanya roh jasmani. Anasir api namanya roh idafi. Semuanya adalah saudara kita. Kita diperintahkan untuk membina dan membawa dia kembali untuk selamat di hadapan Tuhan seperti dulu. Alhamdulillah. Berkat pengetahuan yang Allah berikan kepada kita. Yang Rasul berikan kepada kita. Yang orang tua kita menyampaikannya kepada kita. Kita tahu itu. Makanya kita bina HNDS kita tadi. Manusia kita tadi. Kita bina. Dari an-nasu meningkat menjadi insan namanya. Sudah mulai dia bisa diajak untuk sholat, puasa, zakat, haji, umroh, bersedekah. Sudah mulai dia bisa diajak. Tapi tetap ada rianya itu. Hati-hati. Nah, seketika dia masuk ke tingkat jiwa atau nafs, waktu itu dia bagaikan saudara kembar dengan kita, saudara. Si manusia tadi, si insan tadi, si jiwa tadi, pada tingkat namanya jiwa atau nafs, dia bagaikan saudara kembar dengan mukmin itu sendiri, dengan diri kita. Pokoknya bagus kata kita, bagus kata dia. Baik kata kita, baik kata dia. Ke bukit kita sama mendaki, ke lurah kita sama menurun. Selangkah, seayun. Begitu bahasanya. Rapi antara kita dengan dia. Nah, di momen inilah kita harus hati-hati, saudara. Seketika kita berbuat baik, yang berbuat baik itu diri kita kah atau dia si jiwa atau nafs tadi? Itu yang perlu kita perhatikan. Contoh yang saya contohkan tadi, seketika peminta-minta, pengemis, mengucapkan kata-kata yang mengeluh, mengesahkan, menyedihkan, langsung kita keluar memberikan uang. Pertanyaannya, siapakah yang memberikan uang tadi? Si mukminkah atau si nafs tadi? Atau si jiwa tadi? Ya kalau si jiwa tadi, si nafs tadi yang menyampaikannya, tentu Allah tidak menghitungnya sebagai amal ibadah. Tidak menghitungnya sebagai kebaikan-kebaikan yang akan menjadikan fasilitas kita di akhirat. Tidak akan menghitungnya. Ditolak oleh beliau. Ini puncak kaji, saudara. Makanya dikehendaki. Kita selalu ingat zikir. Afdol zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setinggi-tinggi zikir, seabdul zikir adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Muhammad itu wujud serta Allah. Ke situ kita bermuara, saudara. Dalam semua perbuatan dan kegiatan.
supaya disaksikan oleh Allah dan Rasul. Itu persoalannya. Nah, kalau tidak disaksikan, lepaslah dia. Lepas. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah, wa kadzalika ja'anakum ummatan wasatto litakunu syuhada 'alan nas wa yakunu rasul 'alaikum syahida wa ma ja'alna qiblatan allati kunta 'alaiha illa lina'lama ma yattabi'ur rasul mimma yanqalib 'ala aqibai. Kan jelas itu. Sedemikian itu. Aku jadikan kamu umat pertengahan. Kamu itu siapa? Ruh ini. Di tempat itu kita umat pertengahan. Kalau kita di Baitullah, menjadikan sebagian makam Ibrahim tempat sholat. Menjadikan sebagian makam Ibrahim tempat kita berbuat dan berbuat. Kita adalah umat pertengahan. Antara apa? Antara Rasul dan manusia kita. Atau nafs kita. Atau insan kita. Apa yang terjadi? Kalau di situ kita berdiri. Dalam sholat, bersuara, berkata, berbuat. Termasuk bersedekah tadi. Tentu kita bisa menyaksikan manusia kita. Artinya kita bisa membedakan mana kita, mana nafs atau jiwa tadi. Nah, tentu di situ juga Rasul dan Allah menyaksikan kita. Di tempat itu. Nah, tidak dijadikan sistem ini kecuali untuk mengetahui siapa yang mengikut Rasul, siapa yang berpaling daripadanya. Jadi kita ingin ikut Rasul, saudara. Itu alasannya kenapa kaji kita ini seperti ini. Ingin ikut Rasul. Supaya disaksikan oleh Allah dan Rasul semua perbuatan kita. Supaya jadi khazanah kekayaan kita dalam berikutnya. Karena kita butuh fasilitas di tempat itu, saudara. Butuh rumah, makan, minum, pakaian, tempat dan kendaraan. Dan orang-orang dekat. Tanpa kita usahakan hari ini tidak akan dapat. Jangan dapat. Makanya Allah berfirman dalam Al-Baqarah. Wa basyiril lazina amanu wa amilus solihat. Annahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kulama ruziku minha minas samar wa rizqa. Qalu haza lazi ruzikna min qablu tubihi mutasyabiha walahum fiha azwaju mutahharah wa hum fiha khalidun. Kan jelas surah Al-Baqarah itu. Ah, itu. Sampaikan berita gembira ini hai Muhammad kepada mereka yang beriman, kepada ruh tadi. Jika mereka habis tugas, aku akan tunggu dia di suatu tempat yang namanya Al-Jannatun Na'im. Kebun kenikmatan atau surga. Di dalam kebun itu ada rumah. Atapnya perak, dindingnya emas. Lantainya mutiara merah yakut. Di bawahnya ada 4 sungai. Sungai air tawar, arak, susu, madu. Di dalamnya ada perabot. Di sekitar rumah ada berbagai macam tumbuh-tumbuhan dan makan makanan. Ada pelayannya. Mereka memakan daripada makanan-makanan itu. Sambil berkata, hazalazi ruzikna min qablu tubihi mutasyabiha. Ini adalah rezeki yang pernah kita makan dulu sewaktu kita di alam dunia, saudara. Dengan siapa dia ngomong? Ya dengan orang-orang dekatnya yang sudah sampai di tempat itu. Jadi cerita ini benar. Nah, untuk mendapatkan fasilitas inilah kita wajib hukumnya berbuat dengan perbuatan mendahulukan yang dahulu. Dengan cara dia mengingat kepada Allah dan Rasul dulu baru dia berbuat. Jangan tidak seperti itu. Kalau tidak seperti itu maka tidak disaksikan oleh Allah, tidak disaksikan oleh Rasul, maka gagal semua itu, tertolak oleh Allah dan Rasul. Ini yang dimaksud dengan setiap perbuatan itu ditolak oleh Allah dan Rasul kalau tidak dengan ilmu atau alimun. Siapa itu alimun? Alimun itu adalah diri kita. Dalam kondisi apa dia bernama alimun? Dalam kondisi dia tahu siapa Allah, siapa Rasul, siapa dirinya, siapa musuhnya. Itu alimun. Itu saudaraku. Nah, inilah puncak kaji kita, sangat berat. Membedakan siapa diri kita, siapa yang bukan diri kita. Dalam kondisi dia sama-sama jadi orang baik. Sama-sama jadi orang ikhlas. Sama-sama jadi orang yang suka mengasihani orang.
Bagaimana kita bisa membedakannya? Itu. Jadi ketika kita memberikan itu kepada pengemis tadi dalam kondisi kita ingat kepada Allah dan Rasul, waktu itulah dia jadi sebagai khazanah kita di alam berikutnya. Seketika tidak seperti itu, maka dia tertolak dan dia dibatalkan. Dia adalah sebuah kebaikan yang tidak berbuah, yang tidak membuahkan hasil akhirat kita, saudara. Itu yang perlu kita pahami. Agaknya lebih enak kita menghadapi dia seketika dia bernama hawa nafsu dunia syaitan. An-nasu atau manusia. Lebih enak kita menghadapi dia sewaktu berstatus itu. Kan jelas kalau kita udah mulai benci, kamu ya. Kita mulai iri, kamu ya. Kita mulai dengki, kamu ya. Lebih enak kita menghadapi dia dalam kondisi itu, walaupun berat. Karena tahu. Kalau sudah mulai negatif, sudah mulai berpikir buruk, berkeinginan jahat, pasti dia. Tidak mungkin mukmin, tidak mungkin ruh, tidak mungkin Nur Muhammad, tidak mungkin diri kita yang sudah diri. Tapi setelah dia menjadi saudara kembar kita, setelah dia mendekati finish, dia akan kembali kepada Tuhannya bersama kita. Itu yang paling berat. Itu saudara. Itu makanya dahulukanlah yang dahulu, kemudian kalah yang kemudian. Itu namanya tertib. Itu makanya dalam kajian Rukun 913, itulah terakhir. Makanya dalam surah Al-Hujarat ayat 1 dijelaskan itu. Kisah ini dijelaskan loh. Apa bunyinya? Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Apa artinya? Hei orang-orang yang beriman. Nah, itu kan mukmin. Itu kan ruh tadi, itu kan diri kita yang dipanggil. Janganlah kamu mendahulukan apa yang ada di antara kedua tanganmu. Apa yang ada di antara? Baina yadayi itu apa artinya? Dua tangan, di antara dua tangan. Apa itu? Di sini tempatnya. Janganlah kita mendahului mukmin. Itu kalau berbicara kepada manusia loh. Manusia kita. Tapi di saat dia yang berbuat, si mukmin itu, apa artinya? Janganlah si mukmin itu mendahului Allah dan Rasulnya. Makanya kalimatnya berbunyi seperti itu. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasuli. Wahai orang beriman, janganlah kamu mendahului apa yang ada di antara dua tanganmu. Baina yadayi itu arti dua tangan. Dia di hati. Itu kalimat untuk manusia. Tapi untuk mukmin itu sendiri, karena dia yang diseru. Artinya janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul. Kamu mau bersuara ya, kamu mau berkata ya, kamu berbuat ya, jangan mendahului Allah dan Rasul. Artinya pamitan dulu. Pamitan dulu. Kunjungi dulu Allah dan Rasul. Lah kalau begitu Pak Abu Fikri, alangkah susahnya amalan kita ini. Di mana susahnya? Nah, seperti saya. Maaf. Saya menyampaikan suara dan kata dalam video ini. Tidak berani saya menyampaikan begitu saja, saudara. Saya mengunjungi Allah dan Rasul di Baitullah. Syariatnya adalah Ka'bah tadi. Mengambil sebagian makam Ibrahim. Saya pamitan untuk bersuara, berkata, berbuat sebagai video ini. Nah, setelah itu cukup batas itu. Saya tidak perlu lagi memikirkan Ka'bah tadi, memikirkan makam Ibrahim tadi, memikirkan Masjidil Haram tadi. Tidak perlu saya pikirkan itu. Itu sudah lewat waktunya. Saya masuk fokus kepada pembicaraan. Jangan sedang berbicara, ingat lagi Ka'bah. Berbicara, ingat lagi makam Ibrahim. Berbicara, ingat lagi Masjidil Haram. Jangan begitu, kacau kita. Sudah kita melapor ke sana. Bertemu dengan Allah dan Rasul di situ. Sudah cukup itu. Selanjutnya, bekerjalah. Minta keridhaan Allah dan Rasul. Bekerjalah. Tidak usah lagi diingat Allah. Tidak usah lagi diingat Rasul. Tidak usah diingat lagi Baitullah, makam Ibrahim dan Masjidil Haram. Tidak usah diingat lagi. Lewat.
Wah, ekstrim itu Pak Bu Fikri. Kok bisa begitu pelajarannya? Aha. Nah, begini. Ini misalnya. Saya tinggal di Bengkulu nih. Ya, saya tinggal di kota Bengkulu. Alamat rumah saya adalah Gang Merpati 5. Nomor 8, RT 19, RW 03. Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Muara Bengkulu, Kota Bengkulu. Itu alamat saya. Jika saudara-saudaraku se-Indonesia ini katakanlah ingin bertemu dengan saya, yang pertama kali Anda ketahui adalah alamat saya. Setelah tahu alamat saya, bergeraklah ke alamat itu. Tentu dengan ingatan, rasa, dan kesadaran Anda. Berikut tubuh badan jasad. Karena kita masih bertubuh. Karena kita berada di alam materi, yaitu dunia. Seketika Anda bergerak ke rumah saya, apakah perlu alamat? Perlu.